Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vina Zalianti dengan NIM 103241006. Jadi di sini saya akan melengkapi tugas mata kuliah tahsin dengan menjelaskan beberapa materi yang ada di dalam buku, yaitu mat badal. Apabila ada dua hamzah yang kumpul dalam satu kalimat, maka hamzah yang kedua itu diganti dengan huruf yang sesuai dengan harokat pertamanya. Yang pertama yaitu jika dua hamzah yang pertama itu harokat fathah dan hamzah yang kedua harokat sukun, maka hamzah kedua itu diganti dengan alif. Yang kedua yaitu jika dua hamzah yang pertama harokat dhammah dan hamzah kedua harokat sukun, maka hamzah kedua diganti huruf wawu. Dan yang ketiga yaitu jika hamzah yang pertama berharokat kasroh dan hamzah kedua berharokat sukun, maka hamzah kedua itu diganti dengan huruf ya. Nah, selanjutnya itu ada mat iwad, di mana bacaan tanwin yang diganti itu dengan bacaan mat dan dibaca panjang. Maka hukum bacaan itu disebut mat iwad apabila ada fathah tanwin pada akhir karena waqaf atau berhenti, itu dibaca mat sebagai pengganti tanwin, sehingga harokat tanwin itu tidak lagi dibunyikan. Yang selanjutnya itu adalah mat tamkin, di mana mat tamkin itu adalah apabila ada ya yang bertasydid dan berharokat kasroh bertemu dengan ya mati dalam satu kalimat, itu panjangnya satu alif atau dua harokat. Selanjutnya itu ada mat farqi, di mana apabila ada hamzah istifham bertemu dengan huruf yang mati, maka hamzahnya itu dibaca panjang dan panjangnya itu 3 alif atau 6 harokat. Selanjutnya itu ada jenis-jenis waqaf. Waqaf tam itu berhenti pada ayat yang sudah sempurna, di mana artinya itu dan tidak ada hubungannya dengan ayat setelahnya, baik secara lafaz atau arti. Waqaf itu tempatnya bermacam-macam. Yang pertama ada pada akhir surat, yang kedua ada di akhir ayat Qasas, yang ketiga ada di tengah-tengah ayat, yang keempat ada akhir ayat tambah sedikit awal, dan yang lima itu ada pada arti ayat yang sempurna. Selanjutnya itu ada waqaf kafi, di mana ini itu berhenti pada ayat atau kalimat yang telah sempurna lafadznya, tetapi ayat atau kalimat selanjutnya itu masih ada hubungannya makna atau artinya. Contohnya yang pertama yaitu ada di akhir ayat, pertengahan ayat, dan jika banyak waqaf kafi maka berhenti pada waqaf kafi terakhir. Selanjutnya itu ada waqaf hasan, di mana ini itu berhenti pada ayat atau kalimat yang sempurna, tetapi masih berhubungan kalimat dan ayat selanjutnya dalam sisi makna atau lafaz. Nah, cara membacanya itu dengan melalui pada kalimat sebelumnya atau mundur satu atau beberapa kata. Selanjutnya itu ada waqaf qabih, di mana ini itu berhenti pada ayat atau kalimat yang belum sempurna maknanya, sebab ada keterkaitan dengan kata berikutnya, baik secara lafaz maupun arti. Nah, adapun waqaf satu ini tuh hukumnya tidak boleh lantaran dapat merusak arti tersebut, kecuali jika darurat sebab napas tak kuat atau bersin. Selanjutnya itu ada tanda waqaf dan wasol. Yang pertama itu waqaf lazim, artinya itu harus berhenti terus selanjutnya ada al-waqfu aula, itu jika tanda waqaf diutamakan berhenti. Selanjutnya ada waqaf mu'anaqah, itu berhenti di salah satu titik 3 namun tidak boleh diberhenti di keduanya. Terus selanjutnya waqaf jaiz, itu boleh berhenti, boleh sambung. Selanjutnya ada al-waslu aula, itu apabila ada waqaf ini itu diutamakan untuk melanjutkan bacaan namun berhenti juga boleh. Selanjutnya ada ya lawasol, di mana ini tuh apabila tanda ini tuh di tengah-tengah tidak boleh berhenti, kecuali tanda waqaf itu di akhir ayat, maka itu boleh berhenti. Selanjutnya itu ada saktah, di mana saktah itu menahan sejenak tanpa bernafas.
panjangnya itu sekitar 1 alif. Selanjutnya ada ishmam. Ishmam itu diartikan sebagai memajukan bibir atau monyong. Nah, contohnya itu la ta'muanna, dibaca tadi ya. Kalimat awalnya itu la ta'mana, dibaca la ta'muanna. Terus imalah yaitu membaca huruf berharakat fathah yang dimiringkan ke kasroh. Contohnya majroha dibaca majreha. Selanjutnya itu tahsil, dimana bacaan yang ini tuh memiliki 2 hamzah di antara alif. Hamzah pertama harus dibaca jelas atau tahqiq dan pendek, sedangkan hamzah yang kedua itu harus dibaca tashil. Selanjutnya tashil ibadul huruf. Contohnya itu utamina, asalnya dibaca utamina. Selanjutnya itu kalimat musyrihat. Yang pertama itu lafaz samuda, itu jika wasal huruf dal dibaca pendek dan waqaf dal dibaca sukun. Yang kedua itu lafaz kawarira, dibacanya datiga, waqaf pertama ro dibaca panjang dan huruf ro kedua itu dibaca pendek. Waqaf kedua huruf ro itu pertama dibaca pendek, ro kedua disukun. Ketika wasal huruf ro pertama dan kedua itu dibaca pendek. Yang ketiga itu lafaz wayabsyutu, huruf shad dibaca sin. Wayabsyutu dibaca wayabsutu. Yang keempat itu lafaz bastotu, dimana huruf shadnya itu dibaca sin, jadi bastotu dibaca bastotu. Yang kelima itu ada lafaz al-musaitiruna, boleh dibaca shad atau boleh dibaca sin, jadi al-musaitiruna boleh dibaca pakai shad maupun sin. Yang keenam itu ada lafaz bimusoitirin, tetap dibaca shad, jadi soitirin tetap dibaca shad ya. Jadi itu yang ketujuh itu ada lafaz ana, tulisan ana dibaca pendek kecuali ada 4 ana, yaitu anaba, anabu, anisa, al-anamila. Yang kedelapan itu lafaz salasila, jika waqaf dibaca panjang atau sukun jika wasol itu dibaca pendek. Yang kesembilan itu ada lafaz yardohu, dimana huruf h-nya itu dibaca pendek karena syariah. Nah, sebelum ha dhamir ada huruf mati yang dibuang. Nah, yang ke-10 itu ada lafaz fihi, dibaca 2 ketukan, 1 atau alif. Yang ke-11 atau yang terakhir yaitu adalah lafaz imad atau nun wasol, nun kecil yang ditulis di bawah lafaz tertentu. Gunanya nun wasol adalah untuk menyambung antara satu lafaz dengan lafaz lainnya. Mungkin itu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf apabila ada penyampaian kata materi yang kurang bisa dimengerti atau kurang tertata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.